Shalom sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada. Senang bisa berjumpa di dalam acara Night Call GPIB. Kiranya kesetiaan kita beribadah diberkati oleh Tuhan dengan limpahnya di dalam kehidupan ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon bimbing Roh Kudus, kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami pahami, lalu kami lakukan dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami bersedia untuk mendengar, lalu melakukan firman-Mu secara nyata dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Mari kita membaca Alkitab kita yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 12. Injil Yohanes pasal 12 ayat 44 sampai 50. Lembaga Alkitab memberi judul Firman Yesus yang Menghakimi. Lalu Yesus berseru, "Siapa saja yang percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Siapa yang melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Jikalau seseorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menghakiminya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya. Firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Aku tahu bahwa perintahnya itu hidup yang kekal. Karena itu, apa yang aku katakan, aku sampaikan sebagaimana difirmankan oleh Bapa kepadaku." Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, Hosiana. Sahabat-sahabat GPIB yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik perikop bacaan kita pada malam hari ini berbicara tentang pentingnya untuk kita renungkan bersama sebagai pengikut Kristus, agar dalam perjalanan hidup ini bukan sekedar pengikut, tetapi pelaku-pelaku firman Tuhan secara nyata dalam kehidupan ini. Menarik untuk kita renungkan, ada beberapa hal penting untuk kita renungkan bersama. Yang pertama, kasih Allah Bapa yang memberi pengharapan bagi orang berdosa untuk percaya kepadanya. Pengharapan ini seperti yang Tuhan berikan kepada salah satu seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan Kristus. Ia tidak perlu turun salib untuk menebus kesalahan-kesalahannya, meminta maaf kepada banyak orang atas dosa-dosa yang telah ia lakukan. Tapi ketika ia mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan ada perubahan dalam hidupnya, baik secara pikiran maupun dalam hatinya, ketika salah satu sahabatnya yang menghina Yesus, lalu ia membantah dan memperingati temannya bahwa yang disalibkan bersama-sama dengan mereka adalah orang baik, orang kudus. Sehingga ia mengatakan jangan berkata-kata tidak baik. Lalu ia berkata-kata dengan Tuhan Yesus, mengatakan, "Jika benar engkau anak Allah, ingatlah akan aku." Lalu Yesus katakan kepada penjahat itu, "Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus." Inilah bentuk kasih Allah Bapa kepada kita manusia. Ia tidak menghakimi, tapi ia memberikan kesempatan untuk bertobat. Itulah kasih Tuhan kepada kita
umat manusia. Yang kedua, sikap kita menentukan nasib kita sendiri. Nah, ini tertulis di dalam ayat 47 dan 48 yang mengatakan, "Jikalau seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menghakiminya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Siapa yang menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menghakiminya pada akhir zaman." Tuhan tidak menghakimi, tapi justru perbuatan kitalah yang menghakimi diri kita sendiri. Jadi, hati-hatilah dengan sikap yang kita lakukan di sepanjang kehidupan kita. Yang ketiga, sikap seorang pelayan. Seorang pelayan janganlah lebih besar daripada tuannya. Oleh karena itu, selalu dengar-dengaran akan firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dalam hidup ini, itulah yang dilakukan dalam hidup ini. Mari kita paparkan secara dalam lagi firman Tuhan pada saat ini. Kasih Tuhan itu sungguh besar kasihnya. Walaupun kehadirannya sebagai manusia datang ke dalam dunia, selalu ditolak dan mengalami penolakan demi penolakan ketika firman Tuhan diberitakan. Yang menarik dalam firman Tuhan, Allah di dalam Yesus Kristus tidak pernah berhenti menyatakan kasih-Nya untuk mengajak orang percaya kepada Allah, hidup di dalam Allah, berjalan bersama-sama dengan Allah. Inilah kasih Allah. Percaya kepada Allah adalah sikap iman yang penting dalam mengikut Yesus. Sikap penting ini dapat kita lihat dalam kehidupan iman Abraham dan Sarah. Tuhan menggenapi janjinya dengan memberikan anak kepada Abraham dan Sarah ketika di usia lanjut. Secara medis, secara logika, mana mungkin seseorang yang sudah lanjut usia bisa memiliki keturunan. Bagi manusia memang tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tuhan menggenapinya sehingga lahirlah seorang anak laki-laki di tengah-tengah keluarga Abraham dan Sarah. Diberi nama anak itu Ishak. Ishak adalah anak yang dinanti-nantikan, yang ditunggu-tunggu. Nah, selanjutnya dalam perikop bacaan kita, Tuhan berbicara tentang terang. Pada kisah penciptaan pertama kali yang Allah ciptakan adalah terang. Terang diciptakan untuk mengusir kegelapan yang membuat kacau balau. Yang kacau balau itu di dalam terang bisa tertata dengan baik di dalam terang. Tuhan Yesus menjadi terang dunia untuk memberikan terang bagi mereka yang berada dalam gelap. Orang berjalan dalam gelap adalah orang yang berjalan tanpa pengharapan karena tidak ada yang menuntunnya untuk menuju kepada kehidupan kekal. Tuhan Yesus sebenarnya adalah terang yang dapat memberikan pengharapan pada setiap orang yang hidup dalam kesesatan. Tuhan sedang mengajak kita untuk kembali hidup kekal bersama dengan Sang Bapa di sorga kelak. Persoalannya, maukah kita membuka diri untuk mengikut Kristus, berjalan dalam terang dan hidup dalam terang itu? Sikap kita menentukan nasib kita. Seperti seorang penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus. Ketika ia berseru, "Jika engkau benar anak Allah, ingat akan aku." Lalu Yesus berkata, "Engkau
bersama dengan aku di Firdaus saat ini. Allah tidak pernah menghakimi orang, namun orang itu sendiri menghakimi dirinya sendiri. Seperti ada cerita dari negeri Laskar Pelangi. Cerita ini diadaptasi dari buku Fight Like a Tiger, Win Like a Champion. Pada tahun 1800 di negeri Laskar Pelangi, hiduplah beberapa koboi bekerja di tambang emas. Mereka bekerja sangat keras. Mereka yang bekerja di tambang emas adalah orang-orang keras, orang-orang kasar. Dan selama mereka bekerja, mereka selalu kelaparan. Karena terlalu sibuk bekerja sehingga lupa memasak. Nah, dalam perjalanan mereka membutuhkan seorang koki untuk memasak makanan bagi mereka ketika mereka pulang dari kerja. Dan mereka menyewa seorang koki yang bernama Ungke. Ungke bekerja memasak bagi para koboi ini pagi, siang, malam untuk kehidupan mereka. Tetapi malangnya nasib Ungke ketika ia menjadi koki di tengah-tengah para koboi, ia diperlakukan kasar, kadang dipukuli, kadang dimaki dan dimarah-marah. Karena kasarnya para koboi ini disebabkan karena kerasnya kehidupan yang mereka jalani sehingga mereka berperilaku kasar dan keras. Ungke tidak marah, Ungke tidak dendam. Ia terus memasak dan memasak bagi para koboi. Apapun yang diperlakukan para koboi, Ungke terus memasak bagi mereka. 5 tahun bekerja, pada suatu saat Ungke berulang tahun. Para koboi menyadari kalau tidak ada koki, mungkin mereka akan kelaparan karena tidak ada yang memasak. Menyadari akan kesalahan itu, mereka membeli kado, memberikannya kepada Ungke dan meminta maaf kalau selama ini mereka telah berlaku kasar, mereka berlaku tidak baik kepada Ungke. Ungke menangis setiap kali kado diberikan. Rasa minta maaf daripada koboi satu persatu meminta maaf kepadanya. Ungke menitikkan air mata. Para koboi bertanya, "Kenapa engkau bersedih? Kan kami sudah memberikan hadiah. Dan kami juga sudah minta maaf atas kesalahan kami. Kenapa engkau bersedih?" Ungke mengatakan, "Saya juga minta maaf. Karena selama ini saya juga berbuat jahat kepada kalian." Para koboi bertanya, "Apa yang telah engkau lakukan? Ketika kalian memaki, ketika kalian memukuli saya, ketika kalian berkata-kata kasar kepada saya, bersikap kasar, saya juga membalasnya dengan memberi makanan kepada kalian. Sebelum makanan yang dihidangkan, makanan itu saya kencengi sehingga kalian makan makanan dari air seni saya." Dari cerita ini mau mengatakan kepada kita, hukuman akan diberikan kepada kita yang melakukan yang tidak baik dalam hidup ini. Jangan pernah berpikir dengan melampiaskan emosi, hawa nafsu kita puas dan lega. Justru kita dapat balasan setimpal dengan apa yang kita lakukan dan menerima pembalasan yang tidak pernah kita duga dalam hidup ini. Jangan balas dendam dengan tindakan orang lain yang tidak baik kepada kita. Orang itu sebenarnya telah menghancurkan dirinya sendiri. Apa yang sebenarnya orang itu lakukan telah menghancurkan dirinya sendiri. Apa yang dilakukan dalam hidup ini akan kembali
pada diri sendiri. Oleh karena itu, mari lakukan yang baik, karena yang baik itu akan kembali kepada kehidupan kita. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, mari kita bertobat, datang kepada Tuhan. Akan tiba saatnya kesempatan itu berakhir, yaitu ketika kita sudah berada di hadapan Tuhan untuk mempertanggungjawabkan hidup yang telah kita hidupi selama di dunia ini. Untuk itu, datanglah kepada Tuhan, bertobatlah agar hidup kita diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya, dari sikap Kristus kita boleh belajar. Tuhan Yesus mengatakan apa yang Ia lakukan bukan karena Dia, tetapi karena Bapa Sorgawi yang memberi perintah untuk melakukan apa yang harus diberitakan dan dilakukan. Hal ini mau mengatakan kita sebagai pelayan Tuhan jangan pernah mencuri kemuliaan Tuhan, jangan pernah merasa hebat, merasa besar, merasa mulia. Kita dapat melayani Tuhan itu karena Allah. Kita ada karena kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Mari bertekun, bersaksi, menyaksikan kasih Kristus dalam hidup ini. Jangan menjadi hakim buat sesama kita, tetapi teruslah memberitakan firman Tuhan selagi ada waktu yang Tuhan berikan dengan melakukan kebaikan yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu melakukan kasih secara nyata agar ada banyak jiwa yang diselamatkan. Karena firman Tuhan itu berkuasa membaharui kehidupan manusia untuk bertobat dan datang kepada Tuhan. Layanilah Tuhan dengan setia, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Sahabat-sahabat GPIB, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami. Kiranya di malam hari ini kami boleh beristirahat dengan baik, melepas kepenatan dan kelelahan yang telah kami lakukan sepanjang hari ini. Dan biarlah firman-Mu yang boleh menguatkan kami, agar dalam perjalanan hidup ini kami hanya bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan kiranya dalam hidup ini kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Dan biarlah dalam perjalanan hidup ini kami tidak menjadi hakim bagi orang lain, tapi biarlah penghakiman itu menjadi bagian dari setiap orang mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan. Yang ia lakukan itulah yang menjadi hakim bagi dirinya sendiri. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami. Dan biarlah dalam perjalanan hidup ini bukan kuat dan hebat kami yang kami andalkan, tetapi kami mau hidup di dalam Kristus. Berkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi dengan segala persoalan pergumulan dalam kehidupan ini. Berkati kehidupan keluarga kami, hubungan suami istri memberkati, hubungan orang tua dengan anak-anak memberkati. Berkati anak-anak kami dalam tumbuh kembang mereka, baik yang dalam kandungan, dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan, dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, baik yang bersama-sama dengan kami maupun di perantauan. Tuhan memberkati anak-anak kami, yang mencari pasangan hidup Tuhan memberkati, yang sudah berumah tangga berkati rumah tangganya, yang mencari pekerjaan Tuhan memberkati, yang sudah bekerja Tuhan berkati pekerjaan kehidupan anak-anak kami. Kami pertaruhkan kehidupan keluarga kami hanyalah ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Ada banyak persoalan pergumulan dalam hidup ini. Namun dengan iman kami yakini di dalam nama Tuhan Yesus kami mampu melewatinya. Kami melihat berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan ini. Yang sakit Tuhan lawat. Biarlah oleh bilur-bilur-Mu yang sakit boleh disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada pemulihan dan kesembuhan. Berkati obat-obat yang digunakan, para medis yang menangani, agar ada pemulihan dan kesembuhan. Kami juga berdoa bagi para janda, para duda, piatu, fakir miskin, Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati, bahwa mereka tidak sendiri. Ada sahabat sejati yang senantiasa menemani mereka dalam hidup ini, yaitu Yesus Kristus dalam kehidupan ini. Berkati dalam kehidupan persekutuan kami, bersama dengan gereja di mana tempat kami bergereja. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan. Kiranya pelayanan dilakukan berpulang untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati pelayan-pelayan Tuhan, pendeta,
diaken penatua yang ada, pengurus pelayan kategorial yang ada, panitia, dan semua yang terlibat dalam pelayanan sekecil apapun, Tuhan yang memberkati. Demikian juga dengan fungsionaris Majelis Sinode atau memberkati agar pelayanan-pelayanan ke depan yang direncanakan buat GPIB boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan yang diagungkan dan dipermuliakan dalam kehidupan ini. Dan berkati acara Night Call GPIB, semua yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan memberkati agar boleh bekerja dengan baik sehingga kehadiran media ini boleh menjadi berkat dan menjangkau banyak jiwa untuk diselamatkan lewat pemberitaan-pemberitaan firman yang dinyatakan. Tuhan, kami juga berdoa buat kehidupan bangsa negara kami dengan segala persoalan pergumulan yang dihadapi. Tuhan memberkati agar bangsa kami dilindungi, disertai oleh Tuhan, agar pemimpin-pemimpin bangsa kami tidak mengkhianati cita-cita luhur dalam kehidupan berbangsa bernegara kami, konsisten dan konsekuen dalam menjalankan konstitusi kehidupan bersama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Berkati aparat keamanan TNI dan Polri, agar kami boleh tinggal di bumi Indonesia dengan damai sejahtera dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Lindungi bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa-bangsa dalam kaca peperangan, hadirkan damai sejahtera, biarlah Tuhan yang menolong dan memberkati. Tuhan, malam sudah menjadi bagian dalam kehidupan kami juga beristirahat, Tuhan sertai, sehingga kami boleh istirahat dengan baik dan esok pagi dengan tubuh yang segar kami boleh bangun, karena Tuhan yang menyertai kami. Inilah kami ya Tuhan, dengar seluruh doa pinta kami pertaruhkan kehidupan kami hanyalah ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat sahabat-sahabat GPIB. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menolong sahabat-sahabat GPIB dalam menjalani kehidupan ini. Kiranya minggu-minggu Prapaskah yang sudah kita lewati sepanjang minggu ini, sebentar lagi kita akan masuk di dalam hari doa GPIB, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Kiranya kita boleh merayakan kemenangan bersama-sama dengan Kristus dan hidup yang kita jalani berkenan di hadirat Tuhan. Jangan lupa like, share, subscribe program ini, dan bila berkenan, bagikan acara ini kepada sahabat-sahabat GPIB yang lain agar banyak jiwa yang diselamatkan dan nama Tuhan yang diagungkan dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita di dalam kehidupan ini. Shalom.